Halo Sobat Miners, apa kabar nih? Kembali lagi dengan Miner News edisi Desember. Miner News akan menginformasikan berita terbaru seputar dunia pertambangan yang tentunya menarik, informatif, dan edukatif bagi Sobat Miners. Berikut kami sajikan 3 berita yang sedang hangat pada bulan ini. Berita pertama, Kementerian SDM pangkas izin usaha pertambangan menjadi 1. Kementerian SDM menyederhanakan izin usaha pertambangan atau IUP menjadi 1 demi menaikkan kegiatan eksplorasi di Indonesia. Sebelumnya investor harus memiliki izin usaha pertambangan eksplorasi dan izin usaha pertambangan operasi produksi untuk melakukan kegiatannya. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian SDM Ridwan Jamaluddin mengatakan, kegiatan dan peluang eksplorasi mineral dan batubara atau minerba di Indonesia saat ini masih terbuka lebar. Setidaknya terdapat banyak proyek eksplorasi yang dapat dikerjakan oleh sektor swasta melalui sebuah penugasan. Awalnya pemerintah menjamin ketika perusahaan tambang mendapatkan izin eksplorasi, maka perusahaan tersebut juga akan mendapatkan izin operasi dan izin produksi. Namun, guna meningkatkan kegiatan eksplorasi, maka pemerintah berencana untuk memangkas izin tersebut menjadi 1. Dengan aturan ini, dia berharap dapat memangkas waktu yang dibutuhkan pelaku usaha tambang, terutama untuk mendapatkan proses perizinan tersebut. Selain itu, pandemi COVID-19 yang berlangsung dalam 2 tahun terakhir ini telah menghantam perekonomian Indonesia. Namun, sektor tambang mengalami peningkatan kinerja yang cukup positif. Meski demikian, jika dilihat dari realisasi investasi, sektor tambang masih belum memberikan sumbangsi yang begitu besar. Pasalnya, hingga saat ini realisasi investasi minerba baru hampir mencapai 40% dari target yang ditetapkan pada tahun ini. Seperti diketahui, investasi di sektor minerba Indonesia tahun ini memang lesu. Pasalnya, Kementerian SDM mencatat realisasi investasi sektor ini hingga Agustus 2021 baru mencapai USD 2,35 miliar atau 39,3% dari target USD 5,98 miliar. Berdasarkan paparan Kementerian SDM, realisasi investasi sektor minerba sejak 2018 terus menurun. Realisasinya secara berturut-turut sampai dengan tahun lalu yaitu USD 7,49 miliar pada tahun 2018, USD 6,52 miliar pada tahun 2019, dan USD 4,23 miliar pada tahun 2020. Staf khusus Menteri SDM bidang tata kelola minerba Indriwandi Arif mengatakan, hingga Agustus 2021, realisasi investasi minerba baru mencapai USD 2,35 miliar. Namun, ia optimis realisasi investasi akan tumbuh positif. Kedepannya, untuk mencapai hal tersebut, upaya yang dilakukan seperti penyiapan informasi peluang investasi proyek potensial, dengan tindak lanjut dilakukannya promosi investasi untuk 14 Greenfield Exploration, 2 perusahaan tahap operasi komoditas emas, dan 13 proyek smelter. Kemudian, harmonisasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko atau Online Single Submission OSS, jaminan tata ruang, dan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan, dukungan AMDAL dan izin pinjam pakai kawasan hutan, serta penyesuaian nilai kompensasi data dan informasi. Berita kedua, potensi penambangan logam tanah jarang di Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM menyatakan, pemanfaatan logam tanah jarang atau LTJ atau Rare Earth Element di tanah air masih berkendala. Dirjen Minerba Kementerian SDM Ridwan Jamaluddin menyampaikan, bahwa penggunaan atau utilisasi logam tanah jarang ini sudah banyak. Akan tetapi, untuk di Indonesia, pihaknya menyadari adanya potensi besar namun masih terkendala dengan data. Dan menurutnya, rencananya akan mengumpulkan data lebih banyak lagi serta melakukan eksplorasi. Mengacu data survei Badan Geologi Kementerian SDM tahun 2009 sampai 2020, tercatat saat ini logam tanah jarang sendiri terdapat di Tapanuli, Sumatera Utara sekitar 20.000 ton. Lalu di Bangka Belitung ada mineral monasit yang mengandung logam tanah jarang. Serta dijumpai beberapa endapan timah dengan sumber daya sekitar 186.000 ton. Kemudian di Kalimantan ada potensi logam tanah jarang dalam bentuk laterit sekitar 219 ton dan Sulawesi 443 ton. Ridwan menyampaikan, pihaknya tetap membuka peluang investasi untuk menggarap eksplorasi logam tanah jarang ini, khususnya di sekitar teknologi untuk memproses perolehan eksplorasi. Untuk mendukung investasi pertambangan di tanah air, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), pemerintah mengelola perizinan secara nasional terintegrasi. Harapannya, dengan nasional terintegrasi itu bisa mempermudah proses birokrasi. Artinya sektor swasta tidak perlu melalui 2 langkah atau tahapan, yaitu tahapan melalui pemerintah daerah dan pusat. Berita ketiga, estimasi cadangan timah Indonesia 2,23 juta ton.
pemerintah mendorong perusahaan tambang timah untuk melakukan eksplorasi. Pasalnya, cadangan timah semakin menipis. Dari catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM), cadangan timah Indonesia diprediksi hanya cukup untuk pasokan 25 tahun atau hingga 2046. Saat ini, cadangan timah di Indonesia mencapai 2,23 juta ton. Koordinator Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral, Andri B. Firmanto mengatakan, tak banyak perusahaan timah yang melakukan eksplorasi yang masif, sementara cadangan timah tersisa tak lama lagi. Kegiatan eksplorasi yang intensif saat ini baru dilakukan oleh PT Timah Terbuka yang melaksanakan eksplorasi masif. Pihaknya juga mendorong perusahaan untuk melaksanakan eksplorasi lanjutan, sehingga bisa menemukan sumber cadangan yang baru. Dia juga mengatakan, kegiatan eksplorasi harus sesuai dengan aturan termasuk terkait lingkungan. Oleh karena itu, sumber cadangan timah yang diproduksi harus berasal dari sumber yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Eksplorasi dan kehadiran kompeten person merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Lebih lanjut, ia menjelaskan, kompeten person memiliki peran untuk melaporkan data sumber daya dan cadangan akurat serta terverifikasi, mengetahui umur tambang dan tingkat produksi menjadi terukur. Menurutnya, Kementerian SDM bisa saja tidak menyetujui Rencana Kerja Anggaran Belanja atau RKAB jika perusahaan tidak melanjutkan eksplorasi. Sehingga sudah seharusnya perusahaan khususnya pertambangan timah melaksanakan ini. Jika eksplorasi tidak dilakukan, maka RKAB tidak akan diterbitkan. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Ekspor Timah Indonesia atau AETI, Reza Ardiansyah, mengakui saat ini masih sedikit perusahaan yang melakukan eksplorasi. Itulah tadi berita utama yang disajikan pada Miner News edisi kali ini. Tentunya bermanfaat bukan untuk menambah wawasan bagi Sobat Miners? Jadi bagaimana nih tanggapan Sobat Miner dari berita-berita tadi? Cukup sekian Miner News edisi Desember, dan jangan lupa nantikan Miner News edisi selanjutnya.